Ya, Bu Social Telisa, regression. Ya. kalau kita lihat dari komposisi utang tadi di segmen sebelumnya sudah disampaikan grafisnya, melihat porsi penerbitan dari SBN domestik, meminjam sudut pandang dari pemerintah lah. Sebetulnya mengapa porsi untuk SBN domestik ini porsinya paling banyak dibandingkan dengan mekanisme-mekanisme pembiayaan lainnya? Apakah secara Ya. profil risiko ini yang paling minim sehingga kemudian secara penambahan SBN domestik yang paling banyak? Ya, karena kan ada skema burden sharing dengan Bank Indonesia ya, sehingga itu melalui proses burden sharing itu dianggap lebih cost minimize dibandingkan dengan kita ke global. Karena di global ini kan peminatnya sedang berkurang ya karena kondisi pandemi ya, sehingga kita men-shift sedikit ke domestik gitu. Walaupun itu memang ada trade-off-nya ya, ada kemungkinan meng-crowding out di sisi investasi swasta domestik, tapi itu efeknya lebih kecil sih, bisa dikendalikan. Tapi karena resikonya kalau di global itu kan ada currency risk ya. Jadi kalau kita terlalu banyak ke asing, itu kan tentu ada currency risk. Dan kemudian belakangan ini minat investasi asing untuk obligasi kita itu kan agak sedikit turun. Karena juga setiap negara sekarang makin berlomba-lomba mengeluarkan obligasi. Otomatis juga itu kita makin bersaing gitu di level. Nah makanya karena kita belajar dari Jepang sih, sebetulnya Jepang itu 80%, hampir 90% dari komposisi SBN-nya itu memang banyak kan domestik, karena istilahnya minjem ke domestik itu dibandingkan minjem ke luar negeri memang resikonya lebih banyak luar negeri, tapi bukan berarti ke domestik tidak ada resiko sama sekali, tetap ada. Nah dengan skema burden sharing itu juga dengan Bank Indonesia, di mana Bank Indonesia menjadi standby buyer dari obligasi pemerintah itu menjadi dianggap lebih tidak beresiko lah, lebih cost-nya bisa diminimais seperti itu. Walaupun resiko